beberapa pendapat berbeda yang menjelaskan tentang asal-muasal bulu tangkis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bulu tangkis berasal dari Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa bulu tangkis berasal dari permainan tradisional Cina yang bernama Xianzi. Permainan Xianzi mirip seperti bulu tangkis, namun tidak menggunakan raket. Sebagai gantinya, pemain menggunakan kaki untuk memukul kok ke arah lawan pemain agar tidak menyentuh tanah. Tahun 1800-an merupakan awal dari eksistensi permainan bulu tangkis. Inggris merupakan negara pertama yang mengembangkan permainan ini yang diberi nama dengan battledores dan shuttlecock. Kala itu, pemukul yang digunakan belum menggunakan raket, melainkan dengan dayung atau tongkat yang disebut dengan battledores. Permainan ini mulai populer terutama di kalangan anak muda di jalanan London. Setelah itu, Inggris mulai memperkenalkan permainan ini ke negara-negara Asia seperti Cina, Thailand, dan Jepang selama masa-masa penjajahannya. Perdebatan tentang dari mana asal bulu tangkis tidak berhenti sampai di situ saja. Muncul pendapat baru yang mengatakan bahwa bulu tangkis berasal dari India yang bernama Pune. Yang awalnya petugas tentara Britania di Pune, India. Pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenal sebagai Puna pada masa itu. Permainan Puna tidak berkembang di India, sehingga para perwira Inggris membawa bulu tangkis ini ke negaranya. Di luar dugaan, permainan ini menjadi favorit, tepatnya ketika mulai dipopulerkan di Badminton House, milik keluarga Duke of Beaufort. Mereka mengadakan lomba di istana dan disaksikan oleh banyak orang. Selain itu, battledores dan shuttlecock juga mengalami modifikasi penyebutan nama ketika muncul sebuah pamflet yang dibuat oleh Isaac Spark, seorang penyalur mainan Inggris. Kala itu, beliau menulis Badminton Battledore, a New Game. Sejak saat itu, banyak orang lebih mengenal permainan ini sebagai badminton dan menjadi olahraga populer di dunia. Kemudian, dasar peraturan dalam sejarah bulu tangkis yang pertama ditulis oleh klub badminton yang bernama Bath pada tahun 1877. Pada tahun 1934, muncul organisasi bulu tangkis dunia yang bernama IBF, International Badminton Federation, yang sekarang menjadi BWF, Badminton World Federation. Anggota IBF kala itu hanya terdiri dari 9 negara, yaitu Denmark, Prancis, Selandia Baru, Wales, Skotlandia, Irlandia, Kanada, Belanda, dan Inggris. Seiring berkembangnya waktu, jumlah anggota IBF semakin bertambah hingga 186 negara. Beberapa tahun kemudian, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893. Inggris juga mengadakan kejuaraan internasional pertama kali pada tahun 1899 dengan nama kejuaraan All England. Sebenarnya, sejarah bulu tangkis di Indonesia dimulai pada tahun 1930-an. Kala itu, organisasi ini masuk ke dalam perkumpulan ISI, Ikatan Sport Indonesia. Namun, tahun 1930 adalah masa di mana Indonesia belum merdeka, sehingga keberadaan olahraga ini terabaikan karena sibuk berperang. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1948, Presiden Soekarno menginginkan bulu tangkis menjadi alat untuk memperkenalkan nama Indonesia di kancah dunia. Kala itu, Presiden Soekarno mengkampanyekan national building, yaitu sebuah gerakan untuk membangun bangsa.
Pada tahun 1947, Indonesia membentuk asosiasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI, yang kemudian disusul dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1951. Melalui keputusan Presiden nomor 263/1953, Presiden Soekarno mentargetkan Indonesia menjadi 10 besar dunia dalam kejuaraan olahraga. Bukan hanya sekedar angan-angan, ternyata Indonesia berhasil mewujudkan pada tahun 1958. Bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang dikampanyekan agar Indonesia sukses berprestasi di tingkat internasional. Sejak saat itu, banyak orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi pemain bulu tangkis yang handal. Setelah itu, Indonesia mulai mencoba berbagai kejuaraan internasional, salah satunya dalam Piala Thomas di Singapura pada tahun 1958. Kala itu nama Indonesia masih diremehkan di negara-negara lain dalam kejuaraan bulu tangkis. Indonesia mulai terangkat namanya ketika pemain bulu tangkis asal Indonesia yang bernama Tan Jo Hook dan Perry Sonneville berhasil memenangkan kompetisi bulu tangkis di All Indonesian Final. Sejak saat itu, Indonesia mulai dipercaya diri dan meraih banyak piala di kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia.